Rakyat jelata mau sampaikan kata-kata, bijaklah membuat kebijakan. Rakyat jelata mau sampaikan kata-kata, bijaklah membuat kebijakan. Bekerjalah dengan hati, padalah empati, padilah pada kami tidak bodoh. Jangan buat trik apalagi bikin hati. Kami berjanji tetap mendidik sesuai suara hati, gemakan suara hati. Rakyat jelata, gaung dan harapan rakyat ke penguasa, agar kalian adil dan ciptakan sejahtera. Untuk selalu sepada agar suara di rakyat jelata, gaung dan harapan rakyat ke penguasa, agar kalian adil dan ciptakan sejahtera. Rizal Fadilah memberikan usulan, sudahlah sekalian paket hemat sajalah, adili Jokowi, maksulkan Gibran. Bagaimana menurut sahabat RMOL? Dari Rizal Fadilah, berpotensi besar untuk mengadili Jokowi adalah melalui dugaan skripsi dan ijazah palsu. Untuk ijazah palsu kan sedang bergulir di pengadilan juga ya, tapi sekarang akan ada laporan baru terkait dugaan skripsi palsu. Ya, itu kita dapatkan informasinya dari kawan-kawan yang hari ini sedang menyiapkan gugatannya. Belum bisa saya sebutkan, nanti pada waktunya kita sampaikan. Pasal 263, 264, dan 266 KUHP bisa dikenakan atasnya, ditambah dengan pasal 68 dan 69 Undang-Undang Sisdiknas. Jika pengaduan masyarakat TPUA melalui Bareskrim tidak tergesa-gesa dihentikan dan proses pembuktian masih terus dibuka, maka potensi untuk mengadili dapat terrealisasi. Pekerjaan berat, biayanya mahal, dan butuh rekayasa masif untuk sampai pada keputusan bahwa skripsi dan ijazah Jokowi itu asli. Pengumuman Dirtipidum dinilai kontroversial dan tendensius. TPUA sebagai pengadu masyarakat maksudnya ya, menyatakan keberatan dan mendesak dilakukannya gelar perkara khusus agar melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan, ahli, serta pengawas. Mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan Ugro Seno menganggap keliru Bareskrim yang telah menghentikan penyelidikan karena hal demikian bertentangan dengan KUHP. Wah, ini yang ngomongnya bukan main-main, ini mantan Wakapolri. Ahli Dr. Suryo dan Dr. Ismon menemukan bukti-bukti baru untuk melawan putusan Dirtipidum. Keduanya menyiapkan langkah hukum lanjutan. Mabes Polri harus dengan seksama mempertimbangkan desakan untuk gelar perkara khusus. Paparan dan tayangan Dirtipidum membuktikan bahwa Jokowi itu bukan sarjana. Koreksi dilaksanakan dengan elegan dan jujur, bukan memaksakan. Ini adalah negara hukum, bukan negara polisi, apalagi negara Bareskrim. Jokowi patut diproses lanjutan dan ditingkatkan hingga penyidikan, bukan dihentikan. Setelah dilimpahkan ke kejaksaan, pengadilan menjadi tempat yang paling pas untuknya. Adili Jokowi. Adili Jokowi ya, bukan penjarakan Jokowi. Kalau penjarakan Jokowi saya kira itu overlapping ya, overlap. Dari elemen masyarakat, karena yang berhak memutuskan penjara atau tidak ya pengadilan. Maka prosesnya adili ya di pengadilan. Hematkan kerja dengan membongkar kebusukan keluarga. Sebelum Iriana yang diduga bergelar palsu, Iriana juga kena ya dugaannya ini. Pembongkaran diarahkan ke si bocil Gibran Rakabuming Raka. Indikasi ijazah palsu Gibran juga kuat, yang produk Singapura maupun Australia. Deklarasi Purnawirawan 17 Mei telah mengendus ketidaklayakan Gibran sebagai wapres. Ia dinilai memalukan bangsa. Pemakzulan menjadi usulan penting deklarasi tersebut. Sejuta masalah melekat pada Gibran, baik keabsahan sebagai wapres, moralitas akun Fufu Fafa, mentalitas kekanakan hingga intelektualitas, serta sekolah dan ijazahnya. Sejuta masalah melekat pada Gibran. Kualifikasi tidak memenuhi syarat dan perbuatan tercela menyebabkan Gibran dapat dimakzulkan dengan cepat. Pasal 7A Undang-Undang 45 mengatur tegas cawe-cawe Jokowi untuk Gibran adalah sehina-hina dan serendah-rendah etika atau perilaku keluarga. Paket hemat adili Jokowi dan makzulkan Gibran adalah biaya murah untuk memulai penataan dan perbaikan bangsa. Selama keduanya masih ada, maka negara ini akan terhambat dan tersendat.
pemerintahan siapapun akan dibuat gaduh oleh persoalan yang diwariskan pendahulunya. Jokowi dan Gibran adalah benalu yang harus dibersihkan sebersih-bersihnya. Omong kosong tentang Indonesia emas selama paket buram ini masih membayang. Wajah bangsa ini pucat dan memelas. Indonesia cemas, Indonesia lemas, Indonesia semakin tidak waras. Ya, ini tulisan dari Pak Rizal Fadilah. Makin garang saja setelah diperiksa di Bareskrim, ya, luar biasa ini. Nah, mari kita lihat dalam sudut yang sebaliknya. Sebetulnya katanya gagal paham ini Forum Purnawirawan TNI soal putusan MK dan pemakzulan Gibran. Disampaikan oleh siapa? Mari kita lihat. Dari rmol.id. Langsung ke intinya ya. Dalam putusan perkara nomor 90 itu dikatakan ini final dan mengikat. Di antara perkara ini yang diajukan oleh 2 orang dosen. Oke, nanti kita langsung ke intinya bahwa dalam putusan MK ini, nah tadi ya, final dan mengikat, punya kekuatan hukum. Jadi tidak bisa lagi diutak-atik katanya, walaupun di dalamnya sudah terbukti ada pelanggaran etika berat yang dilakukan oleh Anwar Usman. Nah, celah inilah yang justru dimasuki oleh Forum Purnawirawan TNI tersebut. Baik, ini ya nggak apa-apa, beda sudut pandang, tentu hal yang wajar. Surat pemakzulan Gibran ke DPR MPR mengada-ada. Mengada-ada itu bukan sekedar ada, tapi diada-adakan yang mestinya tidak ada. Maka disebutlah mengada-ada. Kurang lebih begitu ya penjelasan mengada-ada ini. Nah, ini disebutkan pula di kabar lain bahwa apa yang dilakukan oleh Forum Purnawirawan itu tidak memiliki dasar hukum dan cenderung bermuatan politis. Ya memang nuansa politisnya memang sangat kental ya, karena persoalan hukum yang disorot juga adalah karena kita lihat dianggap tajam ke bawah, tumpul ke atas, ke samping juga tumpul katanya. Surat itu biasa saja, tidak mengandung substansi yang patut ditindaklanjuti, bahkan terkesan mengada-ada. Ini disampaikan oleh Ketua Umum Rampai Nusantara Mardiansah Semar dalam keterangannya kepada media. Rampai Nusantara, apakah saya nggak tahu nih ini organisasi mana ya. Menurutnya Gibran tidak melanggar hukum, tidak melakukan perbuatan tercela dan masih memenuhi semua syarat sebagai wakil presiden. Nah, makanya didoronglah ya oleh pihak yang kontra dengan ini pembuktian siapa pemilik akun Fufu Fafa. Ini salah satu yang akan menentukan apakah perbuatan Gibran ini tercela atau tidak. Kalau terbukti pemilik akun Fufu Fafa itu adalah Gibran, maka masuk pada delik tercela ini menjadi sangat kuat. Kurang lebih kan begitu penjelasannya. Jadi tidak ada satupun alasan konstitusional yang bisa dijadikan untuk memakzulkan. Begitu katanya ya. Bahkan disebutkan, menurut Semar juga, ini orang-orang ini katanya ya, Jenderal Fahru Roji dan sejumlah tokoh lainnya ini merupakan pendukung pasangan Amin pada Pilpres yang lalu. Lagi-lagi Anies Baswedan disentil-sentil, di-mention. Padahal Pak Anies tidak berurusan dengan ini ya. Oke, begitu. Maka kita akan lihat juga kabar ketika, nah kita kembali ke sini ya. Ketika tadi ada informasi bahwa akun Gibran terciduk memfollow judi online, maka terkait judi online ini tidak bisa dilepaskan dari Budi Ari. Karena hari ini desakan reshuffle Budi Ari, bahkan adili Budi Ari pun semakin kencang. Kita akan coba lihat, misalkan salah satu penguatnya dari Cak Islah. Budi Ari terima 500 juta dalam bungkus kopi. Luar biasa. Satu persatu fakta yang memperkuat dugaan keterlibatan Budi Ari dalam judi online bermunculan. Terkini, Budi Ari diduga telah menerima setidaknya 500 juta dari pihak-pihak yang terkait langsung dengan judi online di Indonesia. Uang $500 miliar itu diserahkan kepada Budi Ari di rumah dinasnya di Widya Chandra, Jakarta. Ada CCTV nggak ya? Nah, ini keren nih kalau ada CCTV. Ada namanya Chen Tony Budi Setiadi yang mengantarkan uang ke rumah dinas di Widya Chandra. Menurut saya terlalu berani atau terlalu teledor. Ini disampaikan oleh Islah Bahrawi di
podcastnya Deddy Corbuzier. Cak Islah, sapaan akrabnya, menegaskan ia sangat yakin Budi Ari terlibat kasus judi online. Sangat yakin. Karena bukan hanya satu BAP, ya, berita acara pemeriksaan yang menyebut nama dia. Ada 7 atau 9 katanya di BAP. Kalau tidak salah yang menyebut nama dia. Menurut saya sih, kalau ada orang yang berbuat kejahatan dan kemudian teman-temannya udah mengakui bahwa dia terlibat dalam kejahatannya, tapi dia menyangka semua itu, ya menurut saya tikus got saja itu. Istilahnya nih. Cak Islah menegaskan Budi Ari meminta uang kepada pihak yang terlibat dalam situs judi online. Ini terbukti di chat WA kepada Tony setelah situs-situs yang diminta mereka telah diblokir. Ini terekam semua dan dia mengatakan kepada Tony. Jadi Tony, Chen, dan Budi Setiadi ini datang ke sana niatannya untuk membangun konsorsium judol ke rumahnya Budi Ari, papar Cak Islah. Kemudian dia menyerahkan flashdisk kepada Budi Ari. Ini tolong diblokir nih situs-situs judol pembunuhan inilah. Situs judol yang udah diblokir terjadi sukses. BA tanya nih, BA tuh Budi Ari maksudnya ya. Ini mana Chen, gak ada makasihnya. Setelah itu, lanjut Cak Islah, Tony dan Chen datang lagi menemui Budi Ari membawa uang dalam bungkus kopi. Ini harusnya segera dipanggil Budi Ari untuk memastikan apakah betul-betul terlibat atau tidak. Begitu ya.